Selanjutnya saya masih menyelesaikan posisi ini ya, lingkaran kosong ini. Nah, bagi yang mempelajari ini ya, diingatkan kembali, artinya kalau ada lingkaran kosong ya, ini adalah sastra ya. Lingkaran kosong ini adalah sastra ya. Jadi adalah sastra yang tidak tertulis ya, tidak tertulis, dan hanya pada saat nguripin saja ya, atau menghidupkan saja, itu yang tahu sastra yang dicantumkan ya. Nah, ini ya, dari posisi ong ini naik ya, naik lanjut, ini baru satu ya, kosong, kemudian ada lagi ya, ini kosong ya, kosong, dan di sini juga ada lingkaran kosong ini. Nah, bulatan ini ternyata juga sastra ya, jadi harus paham betul tentang apa yang dimaksud di sini ya. Ada sebuah tanda ya, sebuah tanda 3 lingkaran kosong ya. Nah, proses selanjutnya setelah nanti tahapan ini selesai ya, itu dipasupati namanya ya. Setelah dipasupati baru dia sah, dapat digunakan untuk kelengkapan upacara-upacara ngaben ya, dinamai kajang ya. Nah, konten ini selain untuk pendidikan ya, juga sebagai edukasi bahwasanya sastra Bali atau aksara Bali itu adalah sabda atau aksara yang diamanahkan oleh leluhur kita untuk diaktifasi dalam sebuah kegiatan upacara, dan inilah yang tidak bisa hilang ya. Jadi di sini para generasi muda, mari kita sama-sama ya mempelajarinya, memahaminya dengan baik ya, sehingga kita mampu dan paham terhadap apa yang disurat oleh leluhur kita terdahulu, sehingga kita sebagai masyarakat Bali yang diamanahkan aksara ini masih sampai sekarang diterapkan ya. Dan inilah sebuah pesan ya, yang tidak bisa dianggap remeh bagi generasi ke depan, bahwasanya inilah tetamiang leluhur ya. Nah, saya mulai sekarang ke hiasan kemuncak ya. Nah, hiasan kemuncak ya, di sini ini ada lingkaran ya, ada lokapelnya namanya ya. Nah, dari sini 1, 2, di sini 1 ya. Lanjutnya ini ketemu di sini, dan ini juga di sini ya. Nah, selanjutnya di bagian ini
dihias. Ya, ini juga pinggirnya. Nah, ini sudah mendekati selesai ya. Sudah mendekati selesai. Sudah mendekati selesai. Ya. Nah, selanjutnya di bagian ini. Ini dan bagian ini sudah mendekati selesai. Sudah selesai. Di sini diisi hiasan. Ya, ini juga. Ini yang ini. Dan di sini. Ya, sudah selesai, disambung. Nah, itu udah kira-kira hiasannya. Kemudian ini ada yang terakhir. Ya, seperti sudah selesai ya. Sudah selesai, hanya sekarang menghias di bagian pinggir-pinggirnya ini ya. Ya, ini saya untuk apa namanya, melihat pinggir-pinggirnya. Nah, sekarang di sini kita akan mulai pinggir-pinggirnya ya. Nah, inilah seni dan budaya yang masih terjaga sampai saat ini di Bali ya. Nah, inilah tidak akan mungkin, jadi kita harus sadar bahwasanya kita akan kembali dengan aksara-aksara yang ditulis oleh generasi kita di kemudian hari ya. Nah, ini sedikit ya dari sini. Ini cepat ya. Nah, ini namanya Kajang Ksatria ya. Namun ada varian-varian yang lain juga ya. Nanti kita akan temukan di lapangan ya, banyak sekali varian-varian ya. Dan disinilah tidak ada pembeda karena semua nanti akan kembali ke aksara A ya. A yang telah digariskan oleh leluhur kita ya. Nah, dari atas kita lihat ya, itu adalah aksara ang ya. Kemudian ada kosong, ini beda nih, ada mudrenya ini ya. Kalau melihat tanda ini akan membaca mudre. Kemudian ada lanjutannya ini lagi sampai nanti di akhir ini ya. Nah, kemudian ada varian yang lain ya dari bawah. Misalnya itu adalah nada-nadanya ya. Ini ya, ini harus saya isi garis seperti ini. Ini adalah sudah memiliki nada ya, memiliki nada. Ini juga saya giniin ya, padahal garis putus-putus ya. Nah, ini dalam aksara ini sudah ada nada, namanya nada ya, suara ya, suara ya. Saya kasih tanda-tanda sampai ini benar sampai selesai, sehingga nanti generasi saya ya, mudah-mudahan
yang melanjutkan ya. Jadi biar dipahami, inilah sastra-sastra yang nantinya kita akan kembali ke alam skala ya. Nah, terakhir sini ya, dari sini terus berakhir di sini. Dan ini juga berakhir di sini. Ini dan di ujung ya, di ujung. Terus juga ya, sudah selesai ya. Jadi ini adalah kajang ya. Nah, saya mulai dari sini. Ini adalah aksara A, saya kembalikan ya. Ini A, ini ung, mang, ang, kemudian ong, ada nada dan 0000 sampai di atas. Nah, inilah yang menjadi sebuah tanda sesuratan kajang ketika kita kembali ke alam. Mudah-mudahan konten ini menginspirasi dan menjadi bahan pembelajaran kita dan generasi yang akan datang untuk sama-sama memahami dengan baik aksara Bali dan aktivasi aksara Bali ketika kita melakukan bakti terhadap pertiwi, bakti terhadap orang tua, bakti terhadap leluhur. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.